siang Om. Aduh, ini apa nih Pak? Asbak. Asbak namanya. Ini tahan bakar nggak Pak? Iya enggak. Wah, ini namanya dari bambu pasti nggak tahan bakar. Tapi yang jelas kalau dihanyutkan ke air pasti terapung. Iya. Nah, ini Pak Nasikin, ini kerajinan ini mulai dari kapan nih Pak? Sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya. Artinya kalau dari tren nggak langsung bikin ini ya? Nggak langsung. Oh iya. Ini dari mana Pak kita dapat bahan baku ini Pak? Bahan baku dari sekitar sini ada lah. Oh sekitar sini. Terus gimana dengan ngangkutnya nih Pak? Jalannya kalau saya lewat sini nih ternyata terjal-terjal. Nih Iya. pakai apa ini Pak? Ya pakai mobil lah. Pakai mobil. Iya. Yang apa? Gerobak kita bisa dipakai Pak? Gerobak kita saat ini belum karena kemarin rusak belum servis. Gitu. Memang jawaban yang sangat jujur sih. Jujur. Karena alatnya memang dalam keadaan rusak. Dan memang kita terima dalam keadaan rusak. Gitu. Nah ini produk-produk yang dibuat Pak Nasikin, ini nampan namanya, ini belum siap nih, masih tembus ya kan. Kalau dimasukkan gelas pasti bocor. Kan? Nah nanti kan setelah dibuat, ini di apa namanya itu, di amplas lah ya. Amplas. Kemudian di vernis Pak. Ini kalau jual yang kecil Pak, kalau sudah jadi ini berapa nih Pak? 30.000. 30.000. Kalau yang sedang? Kalau yang sedang itu 40. 40. Kemudian yang besar ini Pak? Kalau yang besar ini 50. 50. Jadi selain nampan, ada juga ini tempat toples. Tempat toples ini bisa bervariasi tergantung pemesanan ya. Terus kemudian ada lagi tempat tisu. Nah, kebetulan yang tidak ada sampelnya itu tempat payung, tempat sampah Pak ya, tempat sampah. Yang jelas bukan tempat setelah sampah masyarakat Pak ya, bukan ya. Kalau ada tempat sampah masyarakat saya juga siap Pak. Iya. Jadi gimana Pak dengan penjual ini sendiri Pak? Yang sekarang, kalau dulu gimana Pak? Kalau dulu ya kita memasarkan sendiri. Memasarkan sendiri Pak. Kadang ya kita keluar bawa satu, ada orang minat, pesan Mas pesen satu ya aku bikin Jadi gitu. keluar Pak, assalamualaikum Pak, ini tempat toples. Dari rumah ke rumah. Itu pemirsa. Dari rumah ke rumah, door to door menjual ini gitu. Lalu bagaimana Pak dengan sekarang Pak, dengan adanya HW Tran? Ya kalau dengan adanya Awetran sekarang ya sangat membantu saya. Satu, bisa memasarkan produk saya, jadi kita bikin tuh nggak payah-payah lagi dari rumah ke rumah jualnya, jadi kita langsung menyerahkan ke Awetran. Jadi HW Tran memfasilitasi, Iya. terus kemudian menjualkan Pak. Iya. Ini bukan karena depan pendamping nih Pak ngomong kayak gitu Pak. Enggak, memang adanya kayak gitu. Memang adanya seperti itu. Oke. Terus kemudian Pak, untuk apa namanya itu harapan Bapak, mungkin Bapak punya impian ke depan kayak mana? Untuk impian saya yang kedepannya ya mudah-mudahan pemerintah ada apa maksudnya memperhatikan saya sebagai orang pengrajin misalnya, Ada campur tangan gitu, Pak. harus ibaratnya campur tangan turun ke sini atau bagaimana memberi motivasi atau memberikan permodalan untuk saya biar saya ini bisa menciptakan. Rasanya kalau motivasi udah cukup Pak ya. Iya. Modalnya yang kurang Iya, Pak. modalnya yang Itu. kurang. Bupati pun kalau datang sini cuma nengok saja nggak ada gunanya. Tapi kalau ngasih duit pasti ada gunanya Pak ya. Intinya begini, HW Tran akan memfasilitasi produk-produk anggota HW Tran. Terus kemudian nanti juga memasarkan. Nah, untuk target yang jangka pendek saat ini, kita bulan Oktober akan ada pameran pembangunan di Kabupaten Bungo, dan selain dipamerkan juga kita dijual, dan sebelum pameran kita juga sebarkan brosur pemirsa. Jadi brosur itu berisi tentang pameran, temanya seperti apa, produk yang akan dipamerkan apa, berapa harganya. Nanti setelah selesai pameran silahkan diambil, dibeli gitu ya, bukan diminta. Oke, terima kasih Pak Nasikin. Selamat siang Pak. Selamat sore Pak Surata. Selamat sore. Pak Surata ini adalah salah satu anggota HW Tran, Himpunan Wirausaha Transmigrasi di KTM Batin 30 ini, yang menekuni usaha kerajinan bambu Pak ya, kerajinan bambu. Nah, kalau saya boleh tanya Pak, sejak kapan Bapak memulai usaha ini Pak? Kalau mulainya memang mulai kelas, kalau nggak salah kelas 2 SMP itu mulai berkecimpung itu. Semenjak Bapak dari Jawa dulu. Iya, iya. Kalau di sini? Kalau di sini mulai masuk tran, di sini awal kita mulai cuman belum tahu bulunya. Jadi kita pertama kali bikin itu
sementara dari kayu yang bulat itu lah, terus orang bilang ada sini ada bulu banyak, mulailah kita Artinya begini, Nisa, jadi pada saat Tran datang ke sini memang belum tahu bahan bakunya di mana. Artinya Pak, bahan baku memang sudah ada di sini Pak. Iya, sudah ada banyak. Itu kira-kira gimana Pak? Pengangkutan, proses pengambilan itu susah nggak Pak? Proses pengangkutannya ya bisa dibilang susah, soalnya di dalam hutan yang jelas itu pengangkutannya untuk ke rumah itu yang memang agak susah lah. Ini Pak, yang Bapak buatnya apa saja Pak selain kursi ini? Sementara yang kita bikin selain kursi macam-macam ukir dari bambu, terus ada juga bikin seperti pot bunga tapi dalam bentuk besar seperti pakai penjalin gini juga. Itu ada pot bunganya, ada model-model itu. Ini kan kalau saya lihat nih Pak ya, ada meja, Iya. terus ada gambarnya macam-macam, ada gambar Mickey Mouse, terus ada ukiran gitu kan, lukisan sejenis macan atau hewan gitu Pak ya. Ada juga ayat kursi gitu kan. Ini Pak, kira-kira ya, kalau seandainya Bapak menekuni gitu kan, memang betul-betul fokus, ini bisa berapa omset per bulannya Pak? Kalau untuk kursi yang utama kursi dulu. Yang untuk kursi itu kalau per bulannya omset yang kita itu minimal itu 3 set untuk kursi. Tapi kalau untuk ukir bambu yang jelas kalau tergantung besar dan kecilnya lukisan. Satu set kursi dihargai berapa Pak? 1.200.000. 1.200.000. Kalau seandainya 1 bulan 3 set kursi, Iya. itu 3.600.000. Itu Bapak kerjakan sendiri Pak? Iya, itu sementara kita kerjakan sendiri, belum ada yang membantu. Iya. Oh. Jadi saudara, karena memang buat ukiran bambu ini membutuhkan keterampilan khusus, artinya memang juga nggak sembarangan yang mengerjakan. Nah mungkin untuk di wilayah Tran ini belum ada yang bisa menekuni bikin ukiran seperti ini. Oke Pak, kira-kira Pak, kendala-kendala yang dihadapi Pak pada saat awal mengerjakan ini kira-kira apa saja Pak? Kendala yang ringan, yang jelas kendala ringan itu kendala pengangkutan dan kendala pemasaran. Itu kalau dulunya ya pemasaran cuman kendalanya itu cuman kalau orang pesan, tapi kan nantinya terbengkelai juga, kita harus menunggu. Kalau orang pesan kan harus menunggu. Jadi sekarang ada dari Hawitran yang mengelola kita, jadi pemasarannya sekarang sudah ditangani oleh Hawitran. Ya memang itu harapan kita Pak. Iya. Jadi Hawitran ini bisa memfasilitasi, akhirnya pengrajin nggak perlu repot-repot lagi kan gitu Pak ya. Nah, jadi memang kalau kita simpulkan kendala-kendala itu mulai mungkin dari permodalan, kemudian juga tenaga kerja, kan. Nah itu menjadi sebuah kendala yang memang klasik itu yang dihadapi. Mudah-mudahan Pak ya, dengan harapan adanya Hawitran ini bisa sangat membantu Pak ya. Amin ya. Dan mudah-mudahan nanti ini kita beli barang ini kan, nanti setelah pameran itu kan, setelah pameran mudah-mudahan ini pesanan melimpah Pak. Amin. Mudah-mudahan pesanan melimpah. Terus kita juga kerjasama dengan HKTI juga ingin membantu dalam pemasarannya nanti. HKTI mulai nanti mungkin juga dari pembiayaan juga membantu sampai ke pemasarannya. Oke Pak, terima kasih Pak atas perjumpaan kita. Mudah-mudahan bertambah sukses Pak. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore saudara. Ini rumah adat, balai adat Pak ya. Ini balai adat di Sungai Telang. Ini yang membuatnya adalah Pak Ahmad Ringgo, salah satu pengrajin kerajinan bambu anggota Hawitran. Boleh lihat-lihat ke dalam. Tembus panjang ini. Ya,
suasananya asri, serba bambu. Di atasnya juga bambu, cuma dilapisi oleh polybag atau terpal agar tidak tembus oleh air hujan. Dan ini dibuat oleh Pak Marengo. Berapa hari pengerjaannya Pak Sofan? 2 minggu. Selama 2 minggu. Ini dikerjakan selama 2 minggu oleh Pak Marengo sendiri ya. Oke, terima kasih.